Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Laura Setiawan dari kelas 0216, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan fenomena déjà vu dan intuisi. Sebelumnya yang saya hormati Bu Indria selaku dosen saya. Baik, langsung saja kita ke presentasi. Déjà vu dan intuisi. Déjà vu adalah pengalaman unik di mana seseorang merasa bahwa ia sudah pernah mengalami atau melihat suatu kejadian yang sedang berlangsung, padahal kenyataannya kejadian itu baru terjadi dan untuk pertama kalinya. Meskipun terasa aneh, déjà vu adalah fenomena yang sangat umum dan hampir semua orang pernah mengalaminya, setidaknya sekali dalam hidup mereka. Biasanya déjà vu secara tiba-tiba dan berlangsung singkat tanpa ada sebab yang jelas. Di sisi lain, intuisi adalah kemampuan mental yang memungkinkan kita memahami atau mengetahui sesuatu secara langsung, tanpa harus melalui proses berpikir yang panjang atau logis. Intuisi sering digambarkan sebagai perasaan dalam hati atau naluri yang muncul secara spontan dan cepat. Misalnya, kita bisa merasa yakin terhadap suatu keputusan tanpa alasan yang jelas, dan seringkali intuisi ini terbukti benar. Déjà vu. Kata déjà vu berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah berarti sudah pernah melihat oleh Émile Boirac, seorang filsuf dan ilmuwan Prancis pada tahun 1876. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengalaman ketika seseorang merasa seolah-olah sudah pernah mengalami sesuatu atau melihat suatu kejadian yang sedang berlangsung, meskipun sebenarnya itu adalah pengalaman baru. Menurut penelitian, sekitar 60-70% orang di dunia pernah mengalami déjà vu, terutama pada usia muda seperti remaja dan dewasa awal. Hal ini menunjukkan bahwa déjà vu adalah pengalaman yang cukup umum dan bukan sesuatu yang langka atau aneh. Biasanya pengalaman déjà vu ini bersifat normal dan tidak berbahaya dan sering kali terjadi spontan tanpa alasan yang jelas. Namun, meskipun sebagian besar déjà vu adalah pengalaman yang wajar, dalam beberapa kasus, déjà vu juga bisa menjadi tanda adanya gangguan neurologis, terutama pada orang yang memiliki kondisi seperti epilepsi lobus temporal. Pada penderita epilepsi, déjà vu bisa muncul sebagai bagian dari aura sebelum kejang terjadi. Oleh karena itu, jika seseorang mengalami déjà vu yang sangat sering atau disertai gejala lain, seperti kehilangan kesadaran atau kejang, sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter. Berikut adalah teori penyebab-penyebab déjà vu. Yang pertama yaitu ada pemrosesan ganda oleh Alan S. Brown, seorang psikolog Southern Methodist University, yang mengklasifikasikan teori ini dalam bukunya The Déjà Vu Experience, yaitu otak memproses informasi lewat dua jalur paralel yang kadang tidak sinkron dan menyebabkan rasa familiar yang palsu. Yang kedua ada gangguan sirkulasi otak minor. Teori ini merupakan bagian dari model neuroanatomis yang dikaji dalam bagian penelitian neuroscience, yaitu kesalahan pemindahan informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang secara prematur. Selanjutnya ada gangguan neurologis dari Anna M. Cleary, seorang psikolog dan peneliti neuroscience, yaitu aktivitas abnormal di lobus temporal otak yang menghasilkan memori palsu. Masih dari Anna M. Cleary, yaitu memory recall atau pengingatan kembali, yang artinya respon otak terhadap kejadian yang mirip dengan pengalaman masa lalu yang tidak disadari. Yang selanjutnya ada split perception atau persepsi terbelah. Teori ini diadaptasi dari konsep persepsi terbelah yang dipopulerkan oleh Dr. Herman Snow, seorang psikiater Belanda, yang artinya persepsi awal yang tidak sadar kemudian dikenali kembali menimbulkan sensasi familiar. Dan yang terakhir yaitu ada teori psikodinamik dari Sigmund Freud, pendiri psikoanalis yang mengemukakan teori ini secara klasik, yang artinya ingatan bawah sadar bocor ke kesadaran, menyebabkan sensasi déjà vu atau kurang didukung oleh penelitian modern. Intuisi adalah proses kognitif yang terjadi secara cepat dan otomatis di bawah kesadaran kita. Biasanya kita merasakan intuisi sebagai perasaan atau naluri yang sulit dijelaskan secara logis. Dari sudut pandang ilmiah, intuisi terjadi karena otak kita mengolah informasi secara bawah sadar berdasarkan pengalaman dan pola yang sudah tersimpan.
Intuisi sangat terkait dengan memori implisit, yaitu memori yang tidak kita sadari tapi mempengaruhi keputusan kita. Otak kanan dan sistem limbik atau bagian otak yang mengatur emosi berperan penting dalam proses ini. Hubungan déjà vu dan intuisi. Kedua fenomena yaitu déjà vu dan intuisi memiliki kesamaan penting, yaitu keduanya melibatkan proses bawah sadar dan memori otak kita. Artinya, saat mengalami déjà vu atau intuisi, otak kita sedang bekerja di luar kesadaran penuh kita, mengolah informasi dan pengalaman tanpa kita sadari secara langsung. Déjà vu bisa dipahami sebagai bentuk pengalaman intuitif yang muncul ketika otak secara otomatis mengenali pola atau situasi yang mirip dengan pengalaman sebelumnya, meskipun kita tidak sadar bahwa kita pernah mengalaminya. Ini menciptakan sensasi familiar yang kuat, seolah-olah kita sudah pernah berada di tempat atau mengalami kejadian tersebut sebelumnya. Namun sebenarnya sensasi ini adalah memori palsu atau ilusi memori, karena kejadian itu baru terjadi untuk pertama kali. Sementara itu, intuisi berfungsi lebih sebagai alat bantu yang membantu kita dalam pengambilan keputusan secara cepat dan efektif. Intuisi memungkinkan kita merespon situasi dengan cepat tanpa harus melalui proses berpikir yang panjang dan logis. Ini sangat berguna dalam situasi di mana kita harus membuat keputusan segera atau ketika informasi yang tidak tersedia tidak lengkap. Intuisi bekerja dengan mengandalkan pengalaman dan pola yang tersimpan dalam memori bawah sadar kita untuk memberikan perasaan atau naluri yang membimbing tindakan kita. Penelitian terkini. Yang pertama, ada aktivitas lobus temporal saat déjà vu, yaitu sensasi déjà vu terkait dengan aktivitas abnormal atau kejang singkat di lobus temporal, bagian otak yang mengatur memori dan pengenalan pengalaman. Déjà vu lebih sering saat stres atau cemas. Kondisi stres dan kecemasan dapat meningkatkan frekuensi pengalaman déjà vu karena memengaruhi proses memori dan persepsi otak. Yang ketiga, intuisi tingkatkan kreativitas dan kecepatan keputusan. Intuisi membantu otak mengolah informasi secara cepat dan bawah sadar sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan mendukung kreativitas. Dan yang terakhir atau kesimpulan yaitu fenomena déjà vu sebenarnya mencerminkan betapa kompleksnya sistem memori otak kita dan biasanya merupakan pengalaman yang normal. Intuisi adalah kemampuan kognitif yang sangat penting karena membantu kita membuat keputusan dengan cepat tanpa harus menganalisis secara mendalam. Kedua fenomena ini menunjukkan hubungan erat antara memori, persepsi, dan proses bawah sadar dalam otak. Memahami aspek ilmiah dari déjà vu dan intuisi dapat membantu kita menghilangkan mitos dan kesalahpahaman yang sering beredar di masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.